Baiklah, hari ini pertemuan ketiga ya, kita simpulkan untuk modul 5 ya. Seperti pertemuan 1 dan 2 yang sudah kita bicarakan mengenai PPK. Sekarang kita lihat secara umum ya, ini alurnya dari mulai kerisauan ya, kita sebagai guru di kelas, kemudian ada masalah, ada solusi, kemudian ini siklus PPK-nya dilaksanakan dengan 4 tahap ya. Ini mulai dari rencana, siklus, mengamati, direfleksikan, ditindaklanjuti, kemudian masuk ke siklus 2. Siklus 2 mulai merencanakan lagi, melaksanakan lagi, pengamatan, direfleksikan, baru akhirnya membuat laporan dan disebarluaskan dengan istilah diseminasi. Oke, nah sekarang untuk modul 5 ini bagaimana sih mengamati, arti mengamati di siklus 1 dan di siklus 2 ini ya. Oke. Ya, untuk mengamati, ya arti mengamati ini bukan berarti hanya dilihat, tetapi artinya dianalisis, diinterpretasi, kemudian diambil kesimpulan. Ya, untuk mengamati dan menginterpretasi, ya artinya apa sih? Untuk menganalisis data-data yang kita peroleh, misalnya data ulangan, kuesioner dari hasil observer, itu kita akan diseleksi, diklasifikasi, ya. Diklasifikasi lalu dihitung ya, setelah dihitung kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik atau tabel supaya mempermudah orang lain untuk memahami. Nah setelah itu diapakan? Nah kemudian kita grafiknya itu dan tabelnya itu dibaca oleh kita dan dimaknai. Setelah kita memaknai ya, artinya itu kita sudah menginterpretasi, kita paparkan. Nah hasil penelitian ini, penelitian siklus 1 ya, ini kita menceritakan siklus 1. Bagaimana memaparkannya itu menuliskan secara narasi hasil dari interpretasi dan hasil data yang tadi tersebut ya, dengan merujuk pada rumusan masalah dan fokus pertanyaan dijabarkan secara jelas dengan akurat. Jadi kita menggunakan kalimat yang mudah dipahami orang lain karena hasilnya ini akan dibaca oleh orang lain supaya orang lain itu paham. Jadi fokusnya pada pertanyaan, rumusan masalah. Kita menjawab rumusan masalah yang sudah kita buat dengan memaparkan hasil dari grafik dan tabel. Oke, ya. Setelah kita memaparkan, kita akan ambil kesimpulan. Kesimpulan ini berarti menjawab rumusan masalah dengan singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele. Jadi jangan memaparkan seperti yang di bab yang tadi yang kita tulis ya, tapi ini singkat ya. Nah kita rumusan masalah umumnya ada beberapa, 1, 2, 3 begitu. Nah kita menjawabnya sesuai dengan urutan dari rumusan masalah yang kita buat di proposal atau di laporan ya. Jadi kesimpulan itu harus singkat, padat, dan jelas ya, karena menjawab rumusan. Oke, setelah itu karena kita sudah menyimpulkan, kita kan merefleksi ya. Tahapan berikutnya merefleksi dengan memberikan saran. Saran itu tindak lanjut sebagai perbaikan dari penelitian untuk ditujukan pada siapa yang dalam hal ini orang yang akan melaksanakan, orang lain, teman kita atau guru dari sekolah lain yang ingin melaksanakan, tapi dalam kegiatan nyata. Jadi kita memberikan saran ini dalam bentuk kegiatan nyata, bukannya sekedar wacana ya. Kalau saran di siklus 1 ini berarti saran yang akan dilakukan di siklus kedua, perbaikan untuk masuk ke siklus kedua. Kalau di siklus kedua saran ini bisa masuk ke dalam laporan ya. Nah setelah saran ini ya, kita tahu ya, kita masuk ke perencanaan siklus, perencanaan siklus 2 harusnya. Jadi bagaimana sih merencanakan? Ya kita merancang lagi rencana perbaikan seperti yang kita lakukan di siklus 1. Perbaikannya hanya kita model yang kita gunakan sama, tetapi ada beberapa komponen yang harus diperbaiki, disesuaikan dengan saran yang sudah kita rujuk ya. Jadi saran ini masuk ke dalam rencana perbaikan untuk masuk ke siklus 2 ya. Ini saya salah, perbaikan dari siklus 1 untuk merencanakan siklus 2. Oke, terima kasih.